Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya hari ini banyak hal yang sudah kita rencanakan untuk kita lakukan, baik itu dalam pekerjaan maupun dalam hal-hal yang lain. Namun sebelum kita menjalani semua perjalanan kehidupan kita hari ini, mari kita akan bersama-sama berdiam diri sejenak di hadapan Tuhan. Kita memohon agar firman-Nya menerangi hati kita. Renungan kita pagi hari ini diberikan tema dekat tapi jauh. Nats pembacaannya diambil dari Lukas pasal 22 ayat 3 sampai 6. Dan sebagai pembacaan yang akan kita juga renungkan dari Matius 22 ayat 37 yang demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Rasanya pastilah semua orang mengenal siapa Yudas Iskariot. Dia seumpama tokoh antagonis yang berperan dalam Alkitab, yang membuat orang tidak senang, bahkan mengutuk dia karena menjual gurunya sendiri. Jadi tidaklah heran kalau tidak ada orang tua yang menamai anaknya Yudas. Yudas adalah salah seorang murid Tuhan yang dekat, tetapi sebenarnya jauh daripadanya. Ini disebabkan karena pengenalannya secara pribadi dengan Tuhan Yesus sangat kurang. Dalam kisah yang kita baca hari ini, kita bisa melihat bagaimana Yudas memiliki celah dalam dirinya, yang membuktikan bahwa ia tidak memiliki satu kerohanian yang baik. Ia begitu mudahnya diserang iblis, ayat yang ketiga, yang menguasainya secara total dalam hidupnya. Pada akhirnya, pengaruh dari iblis membawa dia untuk berkhianat dan menjual gurunya sendiri. Ia sangat ironis sekali. Kadang kita berpikir, bagaimana mungkin Yudas yang selama kurang lebih 3 tahun bersama dengan Tuhan Yesus, mendengarkan pengajarannya, melihat mujizat-mujizatnya, tetapi tega melakukan hal seperti itu. Inilah yang disebut dengan dekat tapi jauh. Yudas tidak memiliki kerohanian yang baik. Ia hanya dekat secara fisik dengan Tuhan Yesus. Selama bersama dengan Tuhan Yesus, ia tidak pernah memanggilnya Tuhan, tapi Rabi, yang artinya guru. Baginya, Tuhan Yesus adalah sama seperti manusia yang lainnya dan bukan Tuhan. Itu dapat kita lihat dalam Matius pasal 26 ayat 25. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita melihat kehidupan kita. Apa kita juga sama seperti Yudas yang begitu dekat dengannya, melihatnya secara langsung, serta mendengarkan pengajarannya, tetapi pada akhirnya mengkhianati dia? Banyak orang Kristen yang selama ini terjebak dalam kehidupan rutinitas di gereja dengan segudang kegiatan rohani. Tetapi apakah semua itu menjamin bahwa kita memang sungguh-sungguh secara rohani melakukan semua itu? Ini menjadi tantangan bagi kita semua untuk melihat apakah kita benar-benar dekat dengan Tuhan dalam kerohanian. Kerohanian dalam relasi yang dekat dengan Tuhan ada hal yang penting yang harus dimiliki oleh orang percaya tanpa terkecuali. Pertanyaannya, apakah kita memiliki kerohanian yang sungguh-sungguh dekat dengan Kristus, sehingga hidup kita ada dalam kekuasaan dan kendalinya di bawah Roh Kudus? Mari kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga setiap kegiatan yang kita lakukan bukan hanya rutinitas biasa,
namun bisa membawa kita ke dalam pengertian Tuhan yang benar. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Ampuni kami Tuhan, jikalau kami seringkali merasa diri dekat tapi sesungguhnya kami jauh. Kami tidak berpegang kepada kebenaran-Mu. Kami tidak mengenal Engkau lebih dekat. Tapi biarlah firman-Mu ini mengingatkan kami agar kami senantiasa mengenal Engkau, menambah pengetahuan kami dengan kami hidup sesuai dengan kehendak yang telah Kau berikan kepada kami melalui firman-Mu. Makasih Tuhan, aktivitas kami hari ini biarlah menjadi aktivitas kami boleh memulai sesuatu yang berharga di mata Tuhan, yaitu menemukan Tuhan di dalam hidup kami sehari-hari dengan berpegang kepada firman-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa ini. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu. Mari kita jalani hidup hari ini bersama dengan Tuhan, agar apa yang kita lakukan dibuatnya berhasil. Haleluya. Amin.